Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan nama saya Andri Alfareza dengan NIM 2405 9030 400010 dari program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Teguh Umar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir dengan judul Analisis Insiden Keamanan Cyber. Serangan ransomware Brainkeeper pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2. Nah, lanjut selanjutnya ke latar belakang. Keamanan cyber merupakan aspek yang sangat penting dalam era digital saat ini, terutama bagi instansi pemerintah untuk mengelola data masyarakat. Nah, PDNS atau Pusat Data Nasional dibangun untuk menyimpan dan mengelola berbagai layanan digital pemerintah dalam satu infrastruktur terpusat. Nah, namun pada tahun 2024, 2 tahun dari sekarang, terjadi serangan ransomware yang menyebabkan banyak layanan publik tidak dapat digunakan. Nah, kasus ini menjadi salah satu insiden keamanan cyber terbesar di Indonesia dan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap infrastruktur digital harus ditingkatkan. Nah, selanjutnya, kronologi kasus. Serangan ini dimulai pada 17 Juni 2024. Pelaku menggunakan ransom Brain Keeper yang merupakan varian baru dari Lockbit tidak 3.0. Pada pertama, langkah pertama yang dilakukan penyerang adalah menonaktifkan Windows Defender sehingga sistem kehilangan pelindung utamanya. Nah, setelah itu, malware dipasang, file sistem penting dihapus, kemudian seluruh data dienkripsi. Akibatnya, sebanyak 282 layanan pemerintah lumpuh dan 239 instansi terdampak, termasuk layanan imigrasi di beberapa bandara internasional. Di sini pelaku meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika, tetapi pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak membayar. Beberapa minggu kemudian, kelompok Brain Cheaper memberikan kunci deskripsi secara gratis, namun sebagian besar data tetap tidak bisa dipulihkan karena tidak tersedia cadangan atau backup yang memadai. Selanjutnya di slide ancaman atau threat. Pada kasus ini terdapat beberapa ancaman utama. Yang pertama, ada ransomware Brain Cheaper yang mengenkripsikan seluruh data sehingga korban tidak dapat mengakses sistem. Nah, yang kedua adalah privilege escalation, yaitu penyerangan berhasil memperoleh hak administrator sehingga mampu mengendalikan sistem. Nah, selanjutnya data destruction, yaitu penghapusan file sistem penting. Kemudian terdapat extraction, yaitu pemas pemerasan melalui tuntutan uang tebusan. Terakhir adalah service disruption, yaitu lumpuhnya berbagai layanan pemerintah akibat sistem tidak dapat digunakan. Nah, lanjut slide selanjutnya pada kerentanan. Insiden ini berhasil terjadi karena terdapat beberapa kelemahan pada sistem. Pertama, keamanan hanya bergantung pada satu antivirus yaitu Windows Defender. Kedua, hampir tidak ada sistem backup sehingga ketika data terenkripsi, proses pemulihan menjadi sangat sulit. Nah, ketiga, manajemen hak akses masih lemah sehingga penyerang dapat memperoleh hak administrator. Selain itu, belum tersedia sistem deteksi dini seperti IDS atau IPS. Perangkat lunak juga tidak selalu diperbaharui sehingga masih memiliki celah keamanan. Terakhir, tata kelola pusat data dinilai kurang masif
nilai masih kurang baik. Nah, di slide selanjutnya, risiko dan dampak. Nah, risiko yang muncul pada insiden sekali ini sangat besar. Risiko kritis adalah hilang data pemerintah secara permanen. Nah, risiko tinggi meliputi lumpuhnya layanan publik serta potensi kebocoran data penting. Sedangkan risiko sedang meliputi kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi ke teknologi, tetapi juga mempengaruhi pelayanan publik, reputasi pemerintah, serta kebutuhan audit dan evaluasi terhadap pengelolaan pusat data nasional. Ya, penyebab utama ini berdasarkan hasil analisis. Terdapat beberapa penyebab. Ya, yang pertama adalah tidak adanya backup data yang memadai. Terus, kedua, sistem keamanan hanya mengandalkan satu lapisan perlindungan. Selanjutnya, ketiga, pengelolaan hak dan akses administrator masih lemah. Dan keempat, belum tersedia insiden response plan yang matang sehingga proses penanganan jalan lambat. Nah, selain itu, tata kelola pusat data juga belum optimal, ditambah faktor manusia seperti kurangnya pelatihan keamanan cyber. Semua faktor tersebut saling berkaitan sehingga memperbesar peluang keberhasilan serangan. Nah, solusi pertama adalah less privilege. Artinya, setiap pengguna hanya diberikan hak akses sesuai kebutuhan pekerjaannya, sehingga jika akun diretas, dampaknya tidak terlalu besar. Solusi kedua itu adalah defend in depth. Konsep ini menggunakan beberapa lapisan keamanan sekaligus seperti firewall, ADR, segmentasi jaringan, backup, hingga monitoring sehingga apabila satu lapisan gagal, masih ada lapisan lain yang melindungi sistem. Nah, selanjutnya solusi terakhir adalah file safe default. Prinsip ini memastikan sistem selalu berada pada kondisi aman secara default, misalnya semua akses ditolak kecuali memang diizinkan. Nah, selanjutnya, defend in depth. Pada strategi defend in depth terdapat beberapa lapisan perlindungan. Lapisan pertama itu adalah firewall untuk menyaring lalu lintas jaringan. Kemudian segmentasi jaringan agar penyerang tidak mudah berpindah ke server lain. Nah, selanjutnya IDR atau XDR untuk mendeteksi anti ransomware. Nah, data juga harus dienkripsi menggunakan AES256. Backup dilakukan dengan metode 321 agar data tetap tersedia ketika terjadi serangan. Seluruh aktivitas dipantau menggunakan SIEM dan Security Operation Center selama 24 jam. Dengan pendekatan berlapis ini, peluang keberhasilan serangan menjadi jauh lebih kecil. Kaitan dengan materi, kasus ini sangat berkaitan dengan materi keamanan cyber pada CII threat. Ketiga aspek mengalami pelanggaran. Confidentiality terganggu karena adanya data berpotensi dicuri. Integrity terganggu karena ada data diubah dan dienkripsi. Nah, availability terganggu karena layanan tidak dapat digunakan. Pada kripto di sisi I- pada sisi kriptografi, ransomware memanfaatkan enkripsi untuk mengunci data, sedangkan kita dapat menggunakan AES256 dan SHA-256 untuk melindungi data dan memverifikasi integritas backup. Dari sisi autentikasi, penerapan MVA, Zero Trust PIM, dan Certificate Authentication dapat memperkuat keamanan akses ke sistem.
Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Apabila terdapat pertanyaan yang akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.